Oke adik-adik, kita lanjutkan ya perkalian bilangan pecahan. Kita masuk ke soal nomor 1, 6/7 dikali 5/8. Konsep perkalian ini sederhana. Jadi kalau untuk pecahan tinggal kita kalikan saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti ini nggak usah ada perubahan, nggak usah ada pertukaran. Berarti kita langsung kalikan 6 dikali dengan 5, 30. 7 dikali dengan 8, 56. Nah, setelah ini kalau misalkan memang option pilihan ganda, kalau nanti kalian ketemu soal sampai sini silahkan ya. Atau kita sederhanakan. Sama-sama misalkan kita bagi 2. 30 kita bagi 2 dapatnya 15. Yang 56 kita bagi 2 juga berarti dapatnya 28. Nah, sampai sini silakan kalau masih bisa disederhanakan, tapi tidak bisa ya. Kita lanjut nomor 2. 2/3 dikali 33/8 dikali 5/9. Agar lebih gampang, kita rubah semua ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 2/3 tetap kita kalikan dengan 33/8, rubah jadi pecahan biasanya adalah 8 dikali 3 ditambah dengan 3 ya. 8 kali 3 24. 24 ditambah dengan 3 adalah 27 per 8 dikali dengan 5/9. Nah, ini silakan kalian kalikan kalau mau dikalikan langsung. 2 dikali 27 terus dikali dengan 5. Yang bawah 3 dikali dengan 8 dikali dengan 9, tapi agar lebih memudahkan kita sederhanakan dulu, bisa kita bagi. Syarat pembagian berarti kalau bentuknya pecahan berarti yang atas dibagi dengan yang bawah ya. Pembilang dibagi penyebut. Kalau kita sederhanakan berarti yang boleh kita bagi nih, misalkan 3 dengan 27. Ini sama-sama bagi 3, ini 1. Ini 27 bagi 3 berarti 9. Mana lagi ya? Ini ya, 2 dengan 8 nih, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Mana lagi? 9 dengan 9 ya ini. 9 bagi 9, 1. Yang ini juga 9 bagi 9, 1. Nah, dari sini nggak ada lagi yang bisa disederhanakan. Berarti 1 dikali 1, 1. Dikali dengan 5, dapatnya 5. Ini untuk posisi pembilang. Untuk yang bawahnya, 1 dikali dengan 4, 4 dikali dengan 1 berarti 4. Nah, sini adalah 5/4. Atau kita sederhanakan, 5 dibagi 4 dapatnya 1, sisanya 1 di sini per 4. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3 lihat, ada operasi penjumlahan. Semuanya biar lebih gampang kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama nih, 4 dikali dengan 2 dikali dengan 4, 8 tambah 1 berarti di sini 9/2. Terus ditambah dengan 7 kali 1, 7 tambah 3, 10. Ini 10/7. Terus yang 2/5 adalah 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 2, ini 12 ya. Ini dikali 2. Nah, kita lihat. Di situ ada operasi penjumlahan dan perkalian. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah operasi perkalian. Baru setelah itu kita mengerjakan operasi penjumlahan. Boleh kita urutkan di sini. Yang ini jangan dulu dikerjakan ya. 9/2. Nah, yang ini dulu kita kerjakan. Nih, perkalian. Boleh disederhanakan dulu kalau bisa, kalau tidak bisa kita kalikan. 7 dikali dengan 7 dikali dengan 5 nanti, yang ini 10 dikali dengan 12. Atau mau disederhanakan, ini sama-sama kita bagi 5. Ini dapatnya 2, ini dapatnya 1. Berarti nanti 2 dikali dengan 12, masih tambah penjumlahan ya. Ini 24/7 dikali 1 per 7. Nah, ini kita jumlahkan. Bagaimana bisa menjumlahkannya? Tadi kalau saat penjumlahan harus penyebutnya sama. Berarti kalau ini kita cari penyebutnya pakai KPK ya, untuk penyebut yang sama. KPK 2 dengan 7 itu adalah 14.
Berarti nanti di sini jadi 14, yang ini juga harus jadi 14. Merubah atasnya gimana? 14 dibagi dengan 2 dapatnya 7. 7 dikali dengan 9 dapatnya 63. Ini juga sama, 14 dibagi dengan 7 dapatnya 2. 2 dikali dengan 24 berarti 48. Sama dengan, nah baru bisa dijumlahkan. 63 ditambah 48 itu 1, 111 per 14. Ini kita sederhanakan lagi. Masih bisa ya. 11 dibagi dengan 14 itu dapatnya 7. Kalau kita kalikan kan ya, 7 dikali dengan 14 itu hasilnya adalah 98. Jadi dapatnya di sini 7. Sisanya berapa? Tinggal dikurangkan saja. 111 dikurangi dengan 98. Kita kesini aja ya, biar lebih gampang. Sini. Nah, kita kurangkan. Berarti ini hasilnya adalah 13. Nah, berarti sisanya di sini. Berarti hasil akhirnya adalah 7, 13 per 4. Itu nomor 3. Nomor 4, nah ini soal cerita. Soal cerita menceritakan bahwa di dalam drum itu berisi minyak yang cukup untuk mengisi minyak tanah 65 botol untuk yang besar dan 48 botol yang kecil. Kalau misalkan botol yang besar masing-masing beratnya ini untuk yang besar ya. Ini untuk yang besar, satu botolnya 1,5 liter. Kalau yang kecil adalah 2/3 liter. Sedangkan muat di dalam drum ini untuk yang besar 65 buah. Kalau yang kecil 48 buah. Berarti kalau kita buat kalimat matematikanya, 65 buah botol yang besar itu masing-masing tadi ada 1,5 liter, berarti dikalikan dengan 1,5 liter. 1/2. Ini untuk yang besar. Kita tambahkan dengan yang kecil. Yang kecil tadi kan 2/3 satu botolnya, sedangkan muat 4 untuk 48 botol, berarti 48 kita kalikan dengan 2/3. Nah, kenapa kakak kasih tanda kurung? Karena kan kita harus mengerjakannya kan yang kali dulu masing-masing. Ini untuk botol yang besar, ini untuk botol yang besar, sedangkan yang ini untuk botol yang kecil. Jadi jangan sampai nanti kalian mengerjakannya 65 dikali 1/2 ditambahkan dengan 48, baru dikali dengan 2/3. Nah, itu salah ya. Ini kita kalikan. Kita rubah 1/2-nya jadi pecahan biasa. 65 kita kali dengan pecahan biasanya 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Berarti ini 3/2. Ditambah dengan hasil kali yang ini nanti, boleh kalian sederhanakan dulu dari sekarang. Berarti yang mana yang bisa dibagi? 48 dengan 3 ya. Ini bisa nih kita sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 kan 1. 48 dibagi 3 itu dapatnya 16. Berarti yang di sini tuh 16 dikali dengan 2. Nah, ini hasilnya berapa nih? Kita kalikan dulu. 65 kali 3 195 per 2. Sedangkan yang ini dijumlahkan dengan 16 kali 2 itu 32 ya. Nah, gimana kita menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan? Berarti yang bilangan bulat yang 3/2 ini kita rubah dulu dalam jadi bentuk pecahan. Berarti harus ada per 2. Karena kenapa harus ngikut per 2? Karena syarat penjumlahan adalah penyebutnya harus sama kalau pecahan. Berarti yang 3/2 ini kita rubah dulu. 32 bawahnya untuk jadi per 2 berarti sama-sama kita kalikan dengan 2/2 ya. Jadi nanti 32 dikali 2 hasilnya 48 64 per 2. Nanti sini baru bisa kita jumlahkan 192 ini 5 ya,
195 per 2 ditambah dengan ini jadinya 64 per 2. Nah, ini baru bisa kita jumlahkan. Sama dengan 195 ditambah 64 adalah 259 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 129 ya. 129,5. Satuannya adalah meter. Untuk soal nomor 4 yang bagian perkalian bilangan pecahan. Kita lanjut ke soal mengenai pembagian bilangan pecahan. Konsepnya seperti apa kalau pembagian bilangan pecahan? Sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan perkalian. Pembilang kita bagi dengan pembilang, sedangkan penyebut kita bagi dengan penyebut. Itu kalau bisa kita bagi. Nah, nanti kalau misalkan ketemu yang tidak bisa dibagi, ada cara lainnya ya. Coba kita lihat soal nomor 1. 1/8 dibagi dengan 1/2. Sama konsep perkalian, tapi ini dibagi. 1 dibagi 1, hasilnya 1. Per 8 dibagi 2, 4. Berarti jawabannya tidak 1/4. Nomor 2. 2/7 dibagi 4/5. Nah, coba kalau kita soal ini kan tidak bisa kita bagi ya. 2 tidak bisa dibagi 4. 7 nanti hasilnya nggak pas dibagi dengan 5. Sudah pecahan, nanti ada desimal lagi. Nah, kalau ketemu soal ini kita balik. Kebalikannya adalah yang ini. Yang 4/5 ini, kebalikannya adalah 5/4. Berarti nanti jadi 2/7 dikali dengan 5/4. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita operasikan seperti perkalian. 2 dikali 5, 10. 7 dikali 4, ini 28. Berarti jawabannya adalah 10/28. Boleh kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 dulu. 10 bagi 2 dapatnya 5. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Nah, ini adalah hasil terkecilnya, hasil paling sederhana. Nomor 3. Nah, ini operasinya ada 3, semuanya pecahan campuran dan semuanya pembagian. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua. 2 dikali 1, betul ya? 2 kali 1 ditambah 1, dapatnya 3. Berarti 3/2. Dibagi, nah, 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. Dibagi lagi, 4 kali 3, 12, 12 tambah 3, 15 per 4. Nah, gimana kalau misalkan seperti ini? 3 dibagi 8 tidak bisa ya. Ini juga nanti hasilnya dibagi dengan 15. Nah, operasinya tadi sama seperti nomor 2. Kita balik yang ini. Berarti kita tulisnya adalah 3/2 dikali dengan 3/8, begitu ya. Nanti kan mau kita bagi lagi dengan yang ini. Ya, kalau kita bagi yang ini, operasi bagi kan di sini. Boleh kan nanti kan kalau ini sudah kita kerjakan, berarti menjadi operasi hasilnya nanti kan dibagi dengan yang 15/4. Kemungkinan kita balik saja yang ini. Nah, langsung kita balik. Dikali. Berarti ini adalah 4/15. Nah, jadi operasi semuanya perkalian. Dari sini boleh kalian kalikan semua 3 kali 3, terus dikali dengan 4, yang bawahnya 2 kali 8 kali 15. Tapi kalau misalkan bisa kita sederhanakan dulu ya. Kita cari yang bisa disederhanakan. Mana nih? Misalkan 3 nih. Ini 3 dengan 15. Sama-sama bagi 3, ini dapatnya 1, ini 5. Sedangkan mana lagi? 8 dengan 4. Sama-sama kita bagi 4. Ini 1, ini dapatnya 2. Tidak ada lagi ya. Berarti 1 dikali 3
dapatnya 3. 3 dikali dengan 1 itu adalah 3 per, nah 2 kali 2 yang bawahnya 4. 4 kali 5 berarti di sini 20. Oke, sampai situ. Kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4. 2/3 dibagi dengan 4/9 dikali 1 6/9. Kita rubah ya, jadikan pecahan biasa. Berarti ini jadinya 3 kali 2 6 tambah 2 8. 8/3 dibagi dengan 4/9. Kita kali dengan 9 kali 1 ini ya. 9 kali 1 tambah 6, berarti di sini adalah 15. 15/9 juga. Kita lihat yang ini. Yang ini kita operasinya, yang pembagian ini kita ubah jadi operasi perkalian. Kenapa? Karena 3 dengan 9 tidak bisa kita bagi ya. Berarti di sini 8/3 dikali dengan 9/4 dikali dengan 15/9. Nggak usah dibalik karena udah operasi kali. Kita sederhanakan dulu biar lebih gampang. 9 dengan 9 ini sama-sama bagi 9 dapatnya 1. Terus 3 dengan 15 sama-sama bagi 3, ini dapatnya 5, ini dapatnya 1. Terus 4 dengan 8 sama-sama bagi 4, ini 1 hasilnya, ini hasilnya 2. Berarti kita kalikan 2 dikali dengan 1, 2 kali dengan 5, 10. Nah, yang bawah 1 dikali dengan 1, 1 dikali dengan 1 lagi ya 1. Berarti 10 bagi 1, 10. Nah, segitu ya adik-adik untuk soal-soal mengenai pembagian bilangan.